Kembali sebenarnya, pertanyaan basicnya adalah kamu pengen happy nggak? Pengen bahagia nggak? Ya. Apakah multitasking, being efektif, efisien, kerja, rodi, sampai setengah malam itu bikin kita bahagia? Kalau enggak, kenapa harus keep doing the same things expecting different result? Ya nggak? Ya kan? Why? Kenapa kita harus hidup menurut ritmenya orang? Banyak orang yang merencanakan masa depan karena mereka percaya bahwa kebahagiaan itu adanya di masa depan. Kalau saya mencapai itu, goal itu, maka barulah saya bahagia. Kalau kita tidak bisa bahagia di sekarang, kita juga tidak mungkin bahagia di nanti gitu. So, mungkin yang harus dipertanyakan adalah ilusi apa yang membuat kita berpikir bahwa kita hanya bisa bahagia setelah target kita tercapai. Karena banyak orang yang nggak bahagia karena mereka sibuk mengandai-andaikan bahagia di masa depan. Padahal bahagia itu adanya di kehidupan sekarang yang sedang terjadi. Dan itu yang sedang kita coba resapi dalam meditasi. Mikirin masa depan, setuju nggak? Setuju sih aku. Tapi mereka lupa bahwa masa depan itu dibentuk oleh apa yang kita lakukan di masa ini, masa kini. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan dengan baik sesuatu di masa kini kalau kita tidak hadir di masa kini gitu. Orang yang belajar meditasi dan merencanakan masa depan itu seperti tukang bangunan yang lagi masang batu bata. Jadi untuk membangun suatu bangunan, kita kan perlu menyusun batu bata. Dan biasanya itu tukang bangunan akan memasang tali kan. Tali dari ujung sini, ditali ke ujung sana. Sama seperti kita merencanakan masa depan, atau mengarahkan hidup kita mau kayak gimana, kita perlu bikin talinya gitu. Oh, saya mau hidup saya mengarah ke situ. Tapi pada saat kita menyusun batunya, kita harus hadir di setiap susunan bata. Kebayang nggak sih kalau kita nyusun batu di sini, tapi ngeliatnya ke masa depan terus? Malah berantakan. Jadi, belajar meditasi bukan berarti tidak boleh menargetkan masa depan, atau memikirkan masa depan, atau merencanakan masa depan. Kembali sebenarnya, pertanyaan basicnya adalah kamu pengen happy nggak? Pengen bahagia nggak? Ya. Apakah multitasking, being efektif, efisien, kerja, rodi, sampai setengah malam itu bikin kita bahagia? Kalau enggak, kenapa harus keep doing the same things expecting different result? Ya nggak? Ya kan? Why? Kenapa kita harus hidup menurut ritmenya orang? Kenapa kita harus menurutin ritme dan emosinya orang? That's the big question mark sih. Tapi by saying that ya, bukan berarti meditasi itu harus lambat. Kita bisa justru meditasi sambil lari. Tandanya bahwa kecepatan bertindak tidak berlawanan dengan meditasi. Contohnya saat kita lari, kita bisa meditasi sepenuh hati saat kita sedang lari, step, menyadari detak jantung, menyadari keringat, menyadari angin, menyadari kecepatan yang sedang ada. Itu juga meditasi. Tapi memang kalau kamu tidak merdeka dan tidak bisa memilih untuk tenang dan lambat,
Kalau batinmu gelisah kalau nggak cepet, itu berarti kamu masih dikendalikan oleh pikiran, emosi. Kalau kita beneran merdeka dan happy, maka kita yang memilih. Oke, aku harus cepat karena kebutuhannya begitu. Aku yang lambat karena kebutuhan begitu. Bukan karena tuntutan orang atau ritme orang lain. Karena kita kecanduan sudah untuk ngeliatin ke masa depan. Dan kita tahu teorinya sih, tapi secara habit kita sudah sangat gelisah kalau kita tidak nengok ke masa depan. Makanya kenapa saat meditasi kita perlu belajar untuk stop semua kegiatan. Karena kita mau embargo kecanduan kita. Kita mau embargo kecanduan even tubuh kita untuk bergerak. Sehingga kita bisa melihat secara jelas dorongan-dorongan kegelisahan yang menjadi kecanduan buat kita gitu. Meditasi itu adalah latihan batin untuk bisa membuat kita itu menjaga jarak dari pikiran kita, persepsi kita, emosi kita. Sehingga kita bisa lebih clear, bisa lebih jernih, dan bisa lebih tenang dalam melihat hidup dan bersikap gitu. Ada orang yang membayangkan kalau dia akan happy kalau tamasya ke Bali, pantai Bali. Akhirnya dia ke pantai Bali, dan di momen jam-jam pertama di pantai itu dia merasa happy. Wah, rasanya pantainya bersih, anginnya enak, mataharinya pas, semuanya pas. Dan dia ngerasa ada rasa senang yang dia definisikan itu sebagai happiness. Tapi itu hanya bertahan beberapa, bahkan mungkin nggak sampai 2 jam. Karena kecanduan dia mikirin masa depan, atau memikirkan hal lain yang di luar masa kini, saat ini, maka akhirnya pada saat dia momen di Bali itu pun, dia sudah mikirin lagi, aduh kayak enak ya kalau ke Hawaii. Akhirnya dia memikirkan lagi bahwa kayaknya aku bakal happy kalau aku ke Hawaii. Pertanyaannya adalah, jadi apakah yang di awal dia menikmati sensasi yang nyaman di pantai itu adalah happiness? Karena sekarang bagi dia, aduh ini pantainya ternyata kotor, oh ternyata peliket-peliket, ternyata ada nyamuk banyak gitu. So, ternyata itu bukan happiness yang sebenarnya, itu adalah pleasure. Dan sensasi yang nyaman itu orang bilang itu happiness, healing. Padahal itu hanyalah as simple as pleasure, sama seperti saat kita mencicipi rasa nyaman, menikmati sentuhan yang enak, menikmati rasa yang nyaman atau bau yang sedap. Dan itu bukanlah kebahagiaan sebenarnya.